Jangan percayakan pelayanan kepada orang-orang yang belum bertobat. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam gereja adalah mengangkat pelayan Tuhan, mengangkat pengerja gereja, pengurus gereja, ya dengan dasar supaya mereka rajin beribadah, ya walaupun mereka tidak pernah beribadah, buatlah namanya, jadikan dia sebagai pengurus supaya nanti dia rajin. Dampaknya apa? Akibatnya apa? Itu akan menciptakan masalah-masalah baru, melawan, memberontak terhadap gembalanya, memberontak terhadap pimpinannya. Kemudian apalagi? Kesombongan, program pelayanan tidak berjalan, merasa diperalat atau dijadikan sebagai lambang. Kemudian apa yang terjadi lagi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Menyesatkan. Orang-orang yang belum bertobat dijadikan sebagai pengurus gereja, dijadikan sebagai pelayan, pasti akan menyesatkan. Kalau orang buta menuntun orang buta, apa jadinya? Itu dalam firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan percayakan pelayanan kepada orang-orang yang belum bertobat. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Harapan saya selalu saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu berlimpah sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai panggilan pelayanan. Pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa pelayanan itu atau melayani Tuhan adalah pekerjaan yang mulia, adalah suatu sukacita besar, suatu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi orang yang benar-benar terpanggil untuk melayani Tuhan, ya. Maka saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama-tama kita harus ketahui dalam pelayanan Tuhan adalah pastikan bahwa kita benar-benar terpanggil melayani Tuhan. Kita baca satu ayat firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-61. Saya akan kasih dua contoh, ya. Saya akan kasih dua contoh di dalam Alkitab, walaupun banyak, tetapi saya kasih dua contoh saja bagaimana orang yang benar-benar memang terpanggil untuk melayani Tuhan. Dari Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku. Ingat ini, perhatikan. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Dan selanjutnya ayat yang kedua masih ada lanjutannya. Yesaya melakukan pekerjaan Tuhan oleh karena dia dipanggil atau diutus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan itu, ya. Jadi Yesaya mendapat anugerah, ya, mendapat anugerah melakukan atau dipercayakan suatu pekerjaan yang mulia, ya, sehingga pekerjaan itu menjadi sebuah sukacita bagi Yesaya untuk melakukan pekerjaan itu, ya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Kalau kita mau melayani Tuhan, ya, kalau kita mau melayani Tuhan, pastikan dulu bahwa kita memang benar-benar terpanggil untuk melayani Tuhan. Contoh yang kedua, Timotius. Ya, kita beberapa waktu lalu saya sudah ada bagikan video tentang khotbah saya ya di di 1 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18. 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-18, dia berkata di sini, ya, Paulus berkata kepada Timotius, "Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni." Jadi pekerjaan itu tidak secara kebetulan diberikan kepada Timotius, ya, tetapi berdasarkan nubuat, ya. Sebelumnya telah dinubuatkan bahwa Timotius ini akan menerima pekerjaan mulia, akan diberikan tugas yang mulia untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, yang dipercayakan oleh Tuhan melalui Paulus dan dari Paulus kepada Timotius, ya. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan ini pun sekali lagi saya katakan menjadi suatu sukacita besar bagi Timotius. Pekerjaan itu tidak menjadi beban, sehingga tidak ada sungut-sungut. Pekerjaan itu menjadi suatu kebanggaan. Dia semangat melakukan pekerjaan itu. Kenapa? Karena dia bangga dipercayakan suatu pelayanan yang mulia, suatu pekerjaan yang mulia oleh Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan, pastikan bahwa kita benar-benar terpanggil untuk melayani. Kita terpanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, terpanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Pekerjaan-pekerjaan yang mulia memang namanya mulia, tetapi banyak tantangan-tantangan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, pelayanan itu bukan hanya di atas altar, bukan hanya menjadi song leader, menjadi singer, menjadi pemain musik, atau menjadi pengkhotbah, bukan enak-enaknya saja, artinya pelayanan yang enak-enak saja. Ya, ada pelayanan-pelayanan yang lebih lagi banyak tantangannya, seperti para hamba Tuhan yang melayani di pedesaan pemberitaan Injil di daerah pelosok-pelosok terpencil. Ya, kami di daerah-daerah pelosok-pelosok terpencil ini luar biasa, ya, cukup luar biasa tantangan yang kami hadapi. Tetapi saya selalu berkata bahwa itu adalah suatu sukacita besar. Ya, saya pernah sampaikan bahwa di mana sukacitanya, ya, kita kadang harus melewati banjir, ya, kadang kita harus jalan kaki mendaki gunung, kadang kita harus memang bawa kendaraan, bawa motor, tetapi jalannya cukup parah. Kadang lagi malam-malam motor rusak, harus didorong-dorong tanpa lampu melewati hutan-hutan. Lalu sukacitanya di mana? Enaknya, indahnya di mana? Ya. Indahnya adalah setelah kita lewati. Ya, setelah kita lewati, memang pada saat kita sedang mengalami tantangan itu, pada saat kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kurang menyenangkan, ya memang kita di situ sedang berjuang dan mungkin pada saat itu belum ada sukacitanya, belum ada indahnya, tetapi yang ada semangat. Ya, saya pastikan tidak akan ada sungut-sungut. Kenapa? Karena memang itu adalah suatu pekerjaan yang benar-benar kita anggap anugerah dalam kehidupan kita. Ya, suatu kasih karunia, suatu kebanggaan, suatu hadiah besar kita anggap itu. Ya, pekerjaan itu kita anggap suatu hadiah besar buat kita. Sehingga apapun yang kita alami dalam perjalanan pelayanan itu tidak akan ada. Saya pastikan tidak akan ada sungut-sungut, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika kita sudah melewati tantangan-tantangan itu, kita sudah melewati perjuangan-perjuangan yang cukup sulit, ya, yang cukup luar biasa. Akhirnya
kita bersuka cita, kita tertawa, kita senang, kita sudah melewati yang susah-susah itu. Ya, di situ. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, coba kalau kita merasa dipaksa atau merasa kita terpaksa melayani oleh karena sesuatu hal, ya, apakah ada kita punya tujuan apa, atau mungkin seakan-akan kita terpaksa melayani oleh karena perasaan kepada gembala atau bagaimanapun segala macam dan segala macam, ya, pasti akan ada sungut-sungut di setiap tantangan yang kita hadapi, pasti ada, ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita bahwa kalau kita mau melayani Tuhan, pastikan bahwa kita benar-benar terpanggil untuk melayani Tuhan, bukan karena keterpaksaan. Apa dampak daripada pelayanan yang dipaksakan, ya? Kita melayani dengan terpaksa, atau kita dipaksa untuk melayani, ya, atau mungkin sering terjadi di gereja, ya. Ini di gereja-gereja, saya tidak tahu di gereja saudara, ya, tetapi saya banyak melihat apabila di suatu gereja itu, ya, di suatu gereja itu orang pengurus-pengurus gereja itu mengangkat orang-orang yang malas datang ke gereja, ya, untuk dijadikan pengurus gereja, dijadikan pelayan Tuhan dengan alasan supaya mereka nanti rajin datang ke gereja karena terbeban dengan pelayanan itu. Saya tidak tahu di tempat saudara, tapi yang jelas saya banyak melihat seperti itu. Ada yang 1 tahun tidak datang ke gereja, tiba-tiba dijadikan dia sebagai pengurus gereja, ya. Ada yang tidak pernah beribadah sampai 6 bulan, tiba-tiba dibuatlah namanya seorang pelayan hari Minggu depan. Nanti bilang, ya, sampaikan sama dia, ya, bahwa dia nanti pelayan ini hari Minggu depan. Dia song leader, dia atau mungkin pembawa kolektan atau apa segala macam, ya. Atau dalam pembentukan pengurus baru gereja, ya, orang yang tidak pernah nampak di gereja beribadah dibuat namanya dengan alasan supaya nanti kalau ada namanya di situ, dia pasti akan rajin ke gereja, ya. Ini banyak terjadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dampaknya apa? Akibatnya apa? Ya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam gereja adalah mengangkat pelayan Tuhan, mengangkat pengerja gereja, pengurus gereja, ya, dengan dasar supaya mereka rajin beribadah, ya, walaupun mereka tidak pernah beribadah, buatlah namanya, jadikan dia sebagai pengurus supaya nanti dia rajin. Yang sebenarnya dan yang benarnya adalah orang yang rajin, orang yang setia, orang yang bisa menjadi contoh, orang yang sudah dewasa rohani, itu yang perlu jadi pengurus gereja, itu yang seharusnya jadi pelayan gereja, ya. Jadi terbalik, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika orang-orang yang tidak pernah datang beribadah ke gereja dijadikan sebagai pengurus gereja, dijadikan sebagai pelayan Tuhan, tiba-tiba, ya, dengan alasan supaya mereka nanti bisa rajin ke gereja karena mereka terikat dengan pelayanan itu, terikat dengan namanya ada dalam kepengurusan. Yang terjadi adalah yang pertama, itu akan menciptakan masalah-masalah baru. Akan menciptakan masalah-masalah baru. Kenapa saudara yang diberkati oleh Tuhan? Banyak masalah baru yang akan tercipta. 1, belum tentu dia datang. Yang ada adalah apa? Kekecewaan. Ya. Yang kedua, karena dia tidak tahu mau harus berbuat apa yang mau dilakukan, yang harus dilakukan, karena dia tidak tahu. Akhirnya yang diperbuatnya adalah masalah. Dia menjadi pencipta masalah di dalam organisasi itu, dalam kumpulan itu, dalam gereja itu. Dan ini sering terjadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Maka tidak sedikit masalah-masalah dalam gereja asalnya adalah dari pengurus-pengurus gereja itu sendiri. Diingat ini. Saya berharap, saya himbau saudara-saudara semua,
terutama para rekan-rekan, para gembala-gembala, ya, untuk mengangkat pengurus gereja di dalam gereja itu, dalam suatu gereja. Berikanlah kepada mereka yang benar-benar setia, yang benar-benar dewasa rohani, yang benar-benar mereka bisa menjadi teladan, dan mereka benar-benar mau mempertanggungjawabkan pelayanan itu, dan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan dengan tugas mereka. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita mengangkat orang-orang yang salah di dalam gereja menjadi pelayan atau menjadi pengurus gereja? Yang terjadi adalah pemberontakan. Ya. Yang terjadi adalah pemberontakan. Sering sekali saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa pengurus-pengurus gereja, ya, para staf-staf gembala sering melawan, memberontak terhadap gembalanya, memberontak terhadap pimpinannya. Merasa lebih hebat, merasa lebih berkuasa. Kenapa saudara yang diberkati oleh Tuhan? Ya. Karena dengan tiba-tiba mereka dikasih suatu jabatan, suatu pekerjaan. Karena bagi mereka itu sudah luar biasa. Saya hebat, saya menjabat seperti ini di gereja. Ya, mereka tidak mengerti bahwa menjadi pelayan di gereja itu adalah hamba. Nanti kita akan bahas sampai setelah ini. Ya, mereka tidak mengerti itu. Mereka anggap itu adalah suatu pangkat di mana mereka anggap bahwa diri mereka sudah naik level dan mereka berada di posisi yang harus dihormati, yang harus dihargai. Kemudian apalagi? Kesombongan. Ya, kesombongan. Di 1 Timotius 3 ayat ke-6, ya, ayat ke-6 dia berkata di sana, janganlah seorang yang baru bertobat, ya, seorang pelayan Tuhan itu, seorang pengerja itu dalam gereja, pengurus gereja itu, janganlah seorang yang baru bertobat, supaya ia tidak menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Itu udah jelas, ya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita mengangkat orang-orang yang baru bertobat, ya, apalagi belum bertobat. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Belum bertobat, diangkat menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengurus gereja, sehingga yang ada apa? Menjadi sombong. Nah, berikutnya apalagi akibat daripada mengangkat para pelayan Tuhan atau mengangkat pengurus gereja dengan cara yang salah adalah program pelayanan tidak berjalan. Kasih dia tugas sebagai koordinator doa, atau kasih dia koordinator komsel. Percayakan dia pelayanan koordinator komsel. Dia sudah lama, 1 tahun 2 tahun tidak ibadah, ya, supaya nanti kalau kita kasih dia pekerjaan tugas, kita buat namanya di situ salah satu pengurus gereja, salah satu pelayan, maka dia pasti akan rajin ke gereja. Apa yang dia perbuat coba? Ya mungkin dia mau menerima, dia mungkin senang, dia bangga namanya ada. Tapi apa yang dia bisa perbuat? Saya pastikan bahwa program pelayanan itu tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Apa yang dia bisa perbuat? Dia tidak tahu apa-apa. Orang jangan tadi ya, yang baru bertobat aja jangan, berarti dia belum tahu apa-apa. Apalagi yang belum bertobat, dia belum tahu apa-apa, sehingga dipastikan program pelayanan tidak akan jalan. Apalagi saudara yang diberkati oleh Tuhan, merasa diperalat atau dijadikan sebagai lambang. Sering terjadi itu, sering kita angkat dia sebagai pelayan Tuhan, kita angkat sebagai pengurus gereja. Oleh karena ini tadi dia tidak tahu melaksanakan tugasnya, kita ambil alih, kita kerjakan apa yang menjadi pekerjaannya tadi, sehingga yang terjadi apa? Saya kok dijadikan lambang, saya kan koordinator komsel, tapi kok kalian yang mengambil alih yang mengkoordinir komsel, yang mengkoordinir ini dan itu segala macam.
Ya, itu masalah. Memang rajin, mungkin rajin dia datang ke gereja oleh karena dia sudah menjadi pengurus gereja. Tapi yang ada apa, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Oleh karena dia tidak berbuat apa-apa, pada akhirnya akan menyerang pemimpin gereja itu sendiri, gembala gereja itu sendiri. Akan menyerang pengurus-pengurus yang lain. Yang seharusnya dia bersyukur pelayanannya, tugasnya dibantu oleh pelayan Tuhan yang lain. Tetapi oleh karena tidak ada kesibukan lain. Kadang banyak seperti itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Akhirnya mereka menganggap bahwa mereka diperalat, mereka hanya dijadikan sebagai formalitas, sebagai lambang. Nah, kemudian apa yang terjadi lagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Menyesatkan. Orang-orang yang belum bertobat dijadikan sebagai pengurus gereja, dijadikan sebagai pelayan, pasti akan menyesatkan. Pasti akan menyesatkan. Saya sering berkata begini. Orang yang belum begitu paham sekali tentang kebenaran firman Allah, jangan coba-coba dijadwalkan menjadi seorang pengkhotbah. Karena ketika dia menyampaikan khotbah, menyampaikan firman, oleh karena oleh karena kebodohan, oleh karena kurangnya pengetahuan, ya. Saya katakan oleh karena kurangnya pengetahuan sehingga bisa saja menyesatkan. Itu masih hanya di pelayanan atas altar, Nah, kalau seandainya orang yang tidak tahu apa-apa, bagaimana mengajari orang lain untuk mengetahui sesuatu? Ya, firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-39 itu, ada orang buta menuntun orang buta, mereka akan sama-sama jatuh atau terperosok ke dalam lubang. Ya. Kalau orang buta menuntun orang buta, apa jadinya? Itu dalam firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan percayakan pelayanan kepada orang-orang yang belum bertobat. Demikian juga saudara-saudara yang belum bertobat, jangan paksakan diri untuk menjadi seorang pelayan. Kalau belum saatnya Anda menjadi seorang pelayan, ya Anda harus belajar. Kalau Anda punya kerinduan, Anda harus belajar bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena ketika Anda tidak tahu apa-apa, bahkan tidak tahu tentang kebenaran, bahkan tidak tahu aturan-aturan main dalam suatu organisasi, bagaimana kita mengajari orang lain, bagaimana kita menuntun orang lain, bagaimana kita memberikan teladan kepada orang lain. Terlebih-lebih kalau kita belum bertobat. Ya, sehingga pelayanan itu pada akhirnya tidak akan menjadi berkat, tidak akan menjadi sukacita, tetapi akan menjadi masalah dalam hidup, akan menjadi suatu beban yang berat dalam hidup. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Kekecewaan, sungguh-sungguh dan segala macam. Jadi pastikan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa ketika kita melayani Tuhan atau ketika kita mau mengangkat para pelayan-pelayan Tuhan, pastikan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah terdidik, sudah dewasa, sudah bisa memberikan teladan yang baik kepada orang lain, sudah bisa menuntun orang lain kepada jalan yang benar. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya himbau kepada kita bahwa jadilah pelayan yang memang benar-benar terpanggil untuk melayani Tuhan.
Yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama tadi pastikan bahwa kita terpanggil untuk melayani Tuhan ya. Yang kedua adalah melayani berarti memposisikan diri sebagai hamba. Bukan tuan. Ada loh, walaupun tidak semua, ada 1-2 orang ya. Ketika menjadi seorang pelayan Tuhan, tanpa sadar mereka memposisikan diri mereka sebagai tuan ya. Dan pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa melayani Tuhan berarti memposisikan diri sebagai seorang hamba. Nanti kita bisa baca di Lukas pasal 17 ayat 7 ya. 17 ayat 7 bisa saudara baca. Saya akan lanjutkan saja. Kewajiban seorang hamba. Kewajiban seorang hamba yang pertama adalah menyerahkan atau melepaskan hak atas apa? Atas nyawanya. Ya, bisa dibaca itu di Matius 10 ayat 39. Seorang hamba harus melepaskan hak atas nyawanya. Nyawa kita adalah miliknya Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dan harus kita pertaruhkan kepada Tuhan. Artinya begini, jangan takut kehilangan nyawa oleh karena pelayanan Tuhan, oleh karena kebenaran, oleh karena Kristus. Kita coba baca ya, dari Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Dia berkata di sini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan dalam melayani Tuhan, jangan takut kehilangan nyawa. Kita lihat saudara kita atau para rasul-rasul Yesus ya, para murid-murid Yesus, akhir daripada hidup mereka demi pemberitaan Injil, demi menjadi saksi Kristus, nyawa mereka harus melayang. Dan satu hal kita percaya bahwa sesungguhnya mereka tidak kehilangan nyawa mereka ya. Mereka akan memilikinya kembali karena nyawa mereka itu ada di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi jangan pernah takut ketika kita sudah mulai mempertahankan nyawa kita. Kita akan takut dengan tantangan-tantangan yang ada dalam pelayanan ya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau Anda takut kehilangan nyawa Anda dalam pemberitaan Injil, dalam pelayanan Tuhan, saya pastikan bahwa orang-orang di daerah-daerah terpencil itu, orang-orang yang garang-garang itu, orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok itu, pasti kita akan takut menghadapi mereka. Pasti kita akan takut berjalan di daerah-daerah yang sunyi untuk bisa ketemu dengan orang-orang dalam di sana. Ya, apabila kita takut kehilangan nyawa. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan akan bersama kita dan bahwa nyawa kita ada dalam kuasa Tuhan, maka kita akan punya keberanian, kita akan terus didorong, dan kita akan kehilangan ketakutan yang ada dalam pikiran kita, yang ada di dalam benak kita, dalam semangat kita adalah bagaimana bisa menjangkau mereka yang tidak pernah dijangkau oleh saudara-saudara kita yang lain, rekan-rekan yang lain. Ya, bagaimana bisa menjangkau mereka ya, supaya mereka bisa kita temui dan kita bisa memberitakan kabar keselamatan kepada mereka. Kita jadinya tidak takut ya, mau melewati hutan-hutan malam-malam. Tidak ada rumah-rumah. Itu yang sering kami lewati, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Tidak ada rumah berapa kilometer. Ya, tidak ada listrik. Ya, jarang sekali kita jumpa dengan orang
di jalan, dalam perjalanan. Jarang sekali. Ya. Kami tidak pernah takut, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kami percaya bahwa tidak mungkin kami kehilangan nyawa kalau Tuhan tidak izinkan. Ya. Dan kalaupun kami kehilangan nyawa demi pemberitaan Injil, bagi kami itu adalah suatu keuntungan, sama seperti Paulus berkata. Ya. Kematian kita di dalam Kristus tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Dan lagi yang membuat kita tidak takut karena kita punya target, ya, punya tugas untuk bisa menjangkau mereka. Jadi yang kita pikirkan itu, yang ada di pikiran kita itu bagaimana bisa menjangkau mereka. Bagaimana kita bisa menemui mereka. Bukan apa yang akan terjadi di jalan. Bukan itu yang ada di pikiran kita, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi kenapa? Karena ada visi di dalam diri kita, ada tugas yang benar-benar kita harus bisa capai. Kita harus berhasil dalam melakukan pekerjaan itu, sehingga akhirnya kita lupa akan semua sesuatu yang mungkin menjadi ancaman pada nyawa kita. Kita lupa karena yang ada hanya tidak sabar lagi bertemu dengan mereka, tidak sabar lagi melihat mereka bertobat, ya, berpindah kepada terang, dari kegelapan kepada terang. Itu yang membuat kita jadinya hilang rasa takut. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan, melayani Tuhan, serahkanlah hak, ya, hak atas nyawa Anda itu serahkan kepada Tuhan. Yang kedua apa? Tubuh kita. Galatia 2 ayat 20. Kita baca. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, Paulus berkata di sana, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Hak kita atas tubuh kita. Bukan lagi kita yang hidup di dalam kita ini. Artinya bukan kuasa kita lagi. Ya. Kemudian Tuhan berkata, aku telah membeli kamu dengan harga yang lunas. Ya, aku telah membeli kamu dengan harga yang lunas. Artinya kita bukan milik kita lagi. Maka hidup atau tubuh kita ini bukan hak kita lagi. Haknya Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, serahkan hak kepemilikan tubuh ini kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Kalau kita masih mau mempertahankan hak kita atas tubuh kita ini, maka yang terjadi adalah pemberontakan, hidup di dalam kedagingan, mengabaikan pelayanan Tuhan, ya. Banyak kan yang terjadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Adapun pelayan Tuhan akhirnya masih hidup dalam kedagingan, ya. Masih hidup di dalam duniawi. Kenapa, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Dia masih mempertahankan hak akan tubuhnya, masih mau memuaskan keinginan tubuhnya, keinginan dagingnya, ya. Jadi biarkan sudah tubuh ini menjadi miliknya Tuhan, bukan hak kita lagi. Tuhan sudah bayar, maka serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tubuhku ini bukan milikku lagi. Aku memang hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Biarkan Roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Biarkan Roh Tuhan yang benar-benar berkuasa atas seluruh tubuh kita ini, ya. Sehingga kita tidak akan menjadi budak akan kedagingan atau keinginan daging kita. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus lepaskan hak atas tubuh kita. Apalagi hak apa yang harus kita lepaskan?
Hak yang harus kita lepaskan lagi adalah keuntungan daripada segala sesuatu yang kita kerjakan. Lepaskan hak atas itu. Kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri. Kita bekerja kepada seorang Tuhan, yaitu Allah. Maka segala keuntungan yang dihasilkan daripada pekerjaan itu adalah miliknya sang pemilik pekerjaan itu. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa banyak terjadi pembicaraan baik di media sosial atau di mana-mana, katanya gereja itu seperti bisnis dibuat, ya, mereka menjadikan pelayanan itu sebagai bisnis. Kadang memang itu benar terjadi. Kenapa saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Karena mereka mengharapkan suatu keuntungan dari pelayanan itu. Seandainya saja mereka sadar bahwa mereka hanya sebagai pekerja, yang untungnya bukan kepada mereka, yang diperhitungkan kepada seorang hamba itu hanyalah upah, sedangkan keuntungan daripada pekerjaan itu adalah milik sepenuhnya pemilik daripada pekerjaan itu. Kalau mereka sadar seperti itu, maka tidak akan ada orang menyalahgunakan kesempatan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya atau tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Tetapi oleh karena saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, mereka tidak mengerti, tidak mau melepaskan hak bahwa seorang hamba itu bekerja memberikan keuntungan kepada Tuhan yang memiliki pekerjaan, yang memiliki usaha, katakan seperti itu, ya. Karena mereka tidak mengerti itu, pada akhirnya mereka menjadikan pelayanan itu sebagai sebuah lahan bisnis dan menjadi tuan atas apa yang dikerjakannya sendiri. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, berarti yang pertama kita menyerahkan atau melepaskan hak kita atas nyawa, tubuh, dan keuntungan dari segala apa yang kita kerjakan. Bagian B-nya tadi itu bagian A, ya. Bagian A-nya tadi menyerahkan atau melepaskan hak. Bagian B-nya itu siap melayani atau siap bekerja. Siap melayani berarti menyerahkan diri untuk diutus, sama seperti Yesaya tadi. Mau bekerja. Tuhan Yesus saja berkata, saya datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Banyak loh para pelayan-pelayan Tuhan. Ketika diangkat menjadi seorang pelayan, pengurus gereja diangkat menjadi pengurus gereja, malah memposisikan diri sebagai tuan, bukan lagi hamba. Seperti itu kebanyakan terjadi. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa seorang pelayan Tuhan itu harus siap melayani. Namanya pelayan yang berarti siap melayani, siap bekerja. Yang kedua, siap melaksanakan perintah. Siap melaksanakan perintah. Kita bukan pemerintah. Ketika kita diangkat sebagai pengurus gereja, diangkat sebagai pelayan, bukan diangkat untuk memerintah orang, tidak. Tetapi siap melakukan perintah. Banyak enggak yang seperti itu? Banyak. Kalau dulu masih belum pelayan Tuhan, masih mau disuruh-suruh, masih mau diperintahkan, masih mau diberikan tugas pekerjaan. Setelah jadi pelayan, susah sekali, bahkan kadang tersinggung. Tersinggung ketika diberikan satu perintah melakukan pekerjaan. Ada loh yang seperti itu. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus siap melaksanakan perintah. Itu namanya seorang pelayan, ya. Dari awalnya tadi, karena kita mengerti terpanggil untuk melayani, ya, sehingga ketika kita diberikan perintah, kita tahu bahwa untuk itulah aku dipanggil, yaitu untuk mengerjakan atau melakukan perintah itu. Dan ketiga adalah untuk menghasilkan buah, ya.
siap bekerja untuk menghasilkan buah, siap melayani untuk menghasilkan buah. Dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap talenta yang dipercayakan kepada kita, dalam setiap tugas yang dipercayakan kepada kita, Tuhan mau semua daripada itu ada buahnya, ada buahnya, ada hasilnya, ada hasilnya. Ya. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, maka yang diharapkan daripada pekerjaan itu adalah hasil atau buah. Seorang petani bekerja, membaca, ya katakan sawah, membajak sawah, menanam padi, ya, merawatnya, memberikan pupuk dan segala macam. Yang diharapkan daripada semua itu hanya satu, adalah buah. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, ibarat pohon, ya. Ketika kita berbuah, ketika pohon itu berbuah, maka pemilik daripada pohon itu, dia akan semakin membersihkan pohon itu, semakin merawat pohon itu, ya, supaya pohon itu semakin berbuah lebat. Tetapi ketika pohon itu tidak berbuah, maka apa yang terjadi? Malah Tuhan akan mengutuknya, sebagaimana Tuhan pernah mengutuk pohon ara, ya, pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Jadi demikian juga kita, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus berbuah dalam pelayanan kita. Kita harus berbuah dalam tugas kita, dalam setiap tugas yang kita kerjakan. Harus ada hasil. Ya, dan hasilnya pasti yang Tuhan kehendaki adalah hasil yang baik, buah yang baik. Ya. Kemudian saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tadi pertama menyerahkan dan melepaskan hak, kemudian siap melayani atau bekerja. Ketiga, peka dan ulet. Seorang pelayan itu, seorang hamba atau seorang pelayan harus mengerti kehendak tuannya. Kita coba baca di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-47, satu ayat saja. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melaksanakan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi seorang hamba dia harus tahu kehendak tuannya. Seorang pelayan dia harus tahu kehendak tuannya. Karena kalau pelayan itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang dikehendaki tuannya, apa yang mau dia lakukan. Seorang hamba harus bisa menyenangkan hati tuannya melalui pelayanannya. Bagaimana dia bisa menyenangkan hati tuannya melalui pelayanannya? Dia harus tahu apa yang menjadi kehendak tuannya. Yang kedua, siap bertanggung jawab atau tidak lalai. Seorang hamba itu wajib untuk bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan dan tidak boleh lalai. Kita sebagai seorang pelayan Tuhan tidak boleh lalai dalam pelayanan Tuhan. Sekali kita lalai dalam pelayanan Tuhan, resikonya banyak, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasalnya yang ke-48 ayat yang ke-10a, dia berkata, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kelalaian di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan adalah sesuatu yang sangat fatal, sangat besar resikonya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan main. Maka dengan itu kita sebagai seorang pelayan Tuhan harus sangat berhati-hati. Ya, kita harus tetap bertanggung jawab, tidak boleh lalai di dalam melaksanakan tugas pelayanan kita. Ingat, Yeremia pasal yang ke-48 ayat yang ke-10a. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Seorang pelayan, seorang hamba pasti
tidak akan lalai. Kenapa? Karena dia akan ingat terus pekerjaannya, dia akan terus ingat dengan pelayanannya, dia akan ingat terus dengan tugas-tugasnya. Kalau sampai dia tidak ingat dengan pekerjaannya, dia sampai tidak ingat dengan tugasnya, dia tidak ingat dengan apa yang seharusnya dia lakukan, itu berarti bukan seorang hamba yang setia, bukan seorang hamba yang tahu kehendak Tuhannya. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus bertanggung jawab dan tidak boleh lalai dengan segala tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Apapun pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, dia harus bertanggungjawabkan, dia harus lakukan dengan tidak lalai. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Sama seperti seorang prajurit, ya, dia harus tetap siap sedia melaksanakan tugas yang diberikan oleh seorang komandannya. Dia tidak memusingkan diri dengan berbagai macam penghidupannya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya, dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi salah satu yang membuat para pelayan-pelayan Tuhan lalai atau mengabaikan pelayanan Tuhan, tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, oleh karena sibuk dengan persoalan-persoalan penghidupannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai seorang pelayan, percayakan penuh kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam video-video saya sebelumnya, saya pernah menyampaikan bahwa semua kebutuhan kami di rumah, kebutuhan anak-anak, ya, bukan hanya anak saya, bukan hanya anak kami, tetapi ada beberapa anak juga tinggal sama kami. Saya tidak memusingkan diri saya dengan semua kebutuhan kami. Saya selalu berkata bahwa saya bekerja kepada Tuhan. Ya, saya bekerja sama Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan yang memperhatikan kehidupan saya bersama keluarga saya. Semua kebutuhan anak-anak pasti Tuhan yang pikirkan. Karena Tuhan yang berkata, jangan memusingkan dirimu dengan soal-soal penghidupanmu. Artinya kita fokus aja melakukan tugas kita, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu poin yang ketiga di butir yang ketiga, ya, poin C di butir yang ketiga, yaitu dari Peka dan Ulet, yaitu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, tetapi dia tetap fokus, ya, melakukan pekerjaannya, fokus berjuang, fokus melakukan tugas-tugasnya, supaya dengan demikian kita berkenan kepada komandan kita sebagaimana seorang prajurit, ya, kita berkenan kepada Tuhan. Ya, kemudian saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang yang keempat. Tadi yang pertama menyerahkan atau melepaskan hak, yang kedua adalah siap melayani dan siap bekerja, dan yang ketiga adalah peka dan ulet, dan yang keempat adalah seorang pelayan Tuhan itu, seorang pekerja di ladang Tuhan itu adalah harus rendah hati. Harus rendah hati. Seorang pelayan Tuhan bagaimana bisa dibilang pelayan Tuhan, seorang pelayan kalau sombong, ya. Kalau Tuhan aja rendah hati, bagaimana lagi seorang hamba bisa sombong, ya. Jadi seorang hamba itu, seorang pelayan Tuhan itu harus memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus telah memberikan teladan, memberikan contoh. Dia sebagai seorang anak Allah, dia sebagai Tuhan, dia memberikan contoh kepada kita. Dia membasuh kaki murid-muridnya
dan menyekanya dengan kain. Dia memberikan contoh bagaimana kita mengambil posisi paling rendah, paling hina, supaya kita tidak malu mengambil pekerjaan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap orang itu suatu pekerjaan yang hina. Kita buang semua gengsi. Kita buang yang namanya kesombongan, tinggi hati. Mari kita memposisikan diri di dasar yang paling rendah. Kita harus rendah hati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelayanan butuh kerendahan hati. Untuk mengatasi orang-orang yang belum bertobat, butuh kerendahan hati, butuh kesabaran. Untuk memenangkan mereka-mereka yang ada dalam kegelapan, butuh kerendahan hati, butuh kesabaran. Untuk menjangkau mereka, banyak orang akan menertawakan kita. Bahkan terkadang rekan sekerja kita sekalipun kadang mau menertawakan kita. Saudaraku, butuh kesabaran, butuh kerendahan hati. Contoh yang kedua adalah seorang perempuan berdosa, ya. Perempuan yang berdosa itu, dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya, dia menyeka dengan rambutnya, lalu meminyakinya dengan minyak wangi. Pada saat itu orang-orang Farisi berkata, kalau Yesus ini Tuhan, dia pasti tahu kalau perempuan ini adalah perempuan berdosa. Ya, seharusnya dia tidak berkenan. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Seharusnya Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan perempuan ini. Lagian itu minyak wangi itu kan mahal harganya. Itu pasti kan dibeli dengan uang yang didapat dengan cara yang tidak benar. Pasti itu dibeli dengan uang haram, pakai uang haram. Ya, mereka ada yang berkata juga lebih baik ini minyak ini dijual, ini pemborosan, lebih bagus dijual lalu dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tetapi bukan yang ada di pikiran mereka itu yang Tuhan lihat. Bukan. Yang Tuhan lihat itu adalah bagaimana wanita itu, bagaimana perempuan itu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Punya kerendahan hati. Sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Kesadaran perempuan orang berdosa itu, kesadaran siapa dia di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan perhitungkan kepadanya. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Farisi itu? Sekian lama aku bersama-sama dengan engkau. Engkau tidak pernah mencium aku. Engkau tidak pernah membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini baru sekali ini dia bertemu dengan aku. Dia tidak bosan-bosannya, dia tidak habis-habis. Dia terus mencium kakiku. Dia menyeka kakiku dengan rambutnya dan meminyaki kakiku. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kerendahan hati harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Karena itu yang berkenan bagi Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya di bagian E, seorang pelayan harus lemah lembut. Tidak boleh garang. Ya, Yesus datang sebagai raja yang lemah lembut, itu sudah cukup menjadi contoh bagi kita. Ya, di Matius pasal 25 ayat 21. Matius pasal 21 ayat 5. Kita harus menjadi seorang pelayan yang lemah lembut. Tidak boleh dengan kasar membentak-bentak. Seorang pelayan Tuhan itu tidak akan terlihat sebagai seorang pelayan Tuhan jikalau suka membentak-bentak orang. Kita harus lemah lembut. Kemudian kita harus ramah. Itu ada di 2 Timotius ya, 2 Timotius pasal yang kedua. Nanti bisa dibaca ayat 26 sampai ayat 24 sampai ayat 26 bisa dibaca itu ya. Ya, jangan suka menghina. Jangan suka menghina orang, jangan suka menyindir orang.
Jangan dengan sengaja menyudutkan orang dengan kata-kata kita. Tidak boleh. Tidak ada untungnya bagi kita. Tidak ada untungnya buat kita. Seorang pelayan hanya satu, ya, ciri khasnya, ciri khas bicaranya, ya. Kata-katanya enak didengar oleh orang lain. Bahkan sekalipun itu suatu teguran, dia berusaha menyampaikan dengan ramah. Pak, Bu, ini salah ya. Jadi milikilah karakter yang lemah lembut, ya, dan ramah. Kemudian seorang pelayan harus jujur dan setia. Kalau kita jujur dalam perkara-perkara kecil, kita setia dalam perkara-perkara kecil, pasti kita akan dipercayakan, kita akan semakin dipercayakan perkara-perkara yang besar. Ya. Jadi kalau kita tidak jujur dalam perkara kecil, kita tidak setia, kita tidak bertanggung jawab pada perkara-perkara kecil, jangankan mau dikasih, mau diberikan, mau dipercayakan perkara besar, malahan perkara yang sudah dipercayakan kepada kita akan diambil kembali daripada kita. Masing-masing kita punya talenta, masing-masing kita punya karunia. Setialah di dalam mempergunakan talenta kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Setialah dalam setiap karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya dari yang satu talenta Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan tambahkan talenta yang lain. Ya, kalau kita setia, kalau kita membuat talenta itu berhasil, membuat hati Tuhan senang, Tuhan akan semakin percayakan talenta-talenta yang lain. Demikian juga semua perkara-perkara yang lainnya. Ketika kita setia dalam perkara yang satu, perkara yang kecil sekalipun, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lain, perkara-perkara yang lebih besar. Haleluya. Selanjutnya bagian G. Seorang hamba tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Jangan menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba iblis. Bahkan Tuhan berkata, aku telah membayar engkau dengan harga yang lunas. Maka jangan lagi menjadi hamba manusia. Artinya menjadi hamba manusia pun jangan. Fokus menjadi hamba bagi Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan mau menjadi hamba uang. Jangan mau menjadi hamba iblis. Orang yang cinta akan uang tidak akan puas dengan uang saja. Orang yang mau menjadi hamba Tuhan hari ini, nanti sore atau besok menjadi hamba iblis, itu adalah orang-orang tidak berguna. Orang yang akan dibuang. Orang yang tidak akan berhasil dalam hidupnya. Dia akan terkatung-katung. Tetapi ketika kita fokus menjadi hamba satu Tuhan saja, kita akan menjadi hamba yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang paling terakhir, ingatlah bahwa seorang pelayan, ya, dia harus tunduk dan taat kepada tuannya, serta percaya bahwa upahnya adalah dari tuannya, bukan dari siapa-siapa. Maka ketika kita bekerja kepada Tuhan, percayalah bahwa upah kita adalah dari Tuhan sebagai Tuhan kita. Kita melayani, kita menjadi gembala, kita memberitakan Injil sampai ke pedesaan sana. Kalau yang kita harapkan upah daripada orang-orang yang kita layani, kita akan kecewa. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan, banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang berapi-api pada awalnya membuka pelayanan di pedesaan. Tidak lama, 2 bulan, setahun, akhirnya tutup. Akhirnya menjadi, ya,
sama dengan orang-orang biasa, atau mungkin kembali ke kota, ya, atau mungkin kembali bergabung dengan gereja lain, menjadi jemaat biasa. Kenapa saudaraku diberkati oleh Tuhan? Apa yang diharapkannya dari awal sebelum dia membuka pelayanan, bahwa nanti kalau saya buka pelayanan saya berharap ini, saya bisa dapat ini, saya bisa dapat ini. Pada akhirnya setelah terjun ke lapangan tidak ada, nol. Akhirnya kecewa, akhirnya mundur, merasa tidak ada suatu keuntungan di sana, ya. Karena dia tidak mencapai apa yang menjadi targetnya, apa yang menjadi incarannya pada awalnya, ya. Padahal kalau saja tujuannya adalah melakukan pekerjaan Tuhan, dia tidak akan berhenti. Dia tidak akan berhenti. Tapi oleh karena yang dia cari dalam pelayanan itu adalah sesuatu hal yang lain, ya, motivasinya lain, maka ketika tidak terpenuhi, tidak terjawab apa yang menjadi keinginannya dalam pelayanannya itu, akhirnya dia tidak sayang dengan jemaat yang sudah ada. Tidak peduli. Kenapa? Untuk apa? Gak ada hasilnya. Apa yang saya harapkan tidak ada rupanya dari sini, ya. Karena dia membuka pelayanan itu bukan karena tergerak dengan keselamatan jiwa-jiwa itu, bukan. Nah, jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan, kalau kita melayani Tuhan oleh karena terpanggil untuk melayani, maka pasti kita tidak akan pernah berharap sesuatu upah kita daripada jemaat yang kita layani. Tidak akan. Kita akan terus dan akan berharap bahwa upah kita itu dari Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan kita percaya bahwa baik di gereja besar maupun di gereja kecil, baik di kota maupun di desa, baik song leader, pengkhotbah maupun tukang sapu, upahnya pasti sama di hadapan Tuhan, ya. Asalkan hati kita sama-sama tulus melayani Tuhan, oleh karena kita benar-benar terpanggil melayani Tuhan, ya. Itulah yang bisa kita bisa bagikan pada kesempatan ini, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Hendaklah kita menjadi hamba-hamba yang baik bagi Tuhan, menjadi pelayan-pelayan bagi Tuhan, oleh karena kita benar-benar terpanggil untuk melayani Tuhan. Semoga berhasil dalam setiap pelayanan kita. Kita terus dikuatkan, kita diberikan kesehatan, diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan, diberikan kesabaran, ya, diberikan kekuatan, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, jerilelah kita, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh oleh karena kita terpanggil melayani Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.